Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA kelas 10 wajib bab 3 sub bab 31 tentang sistem persamaan linear dua variabel. Selamat belajar. Bab 3 sistem persamaan linear tiga variabel. Pokok-pokok bahasan yaitu yang pertama 31 sistem persamaan linear dengan dua variabel, dan yang 32-nya adalah sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Baik, kita mulai dengan sistem persamaan linear dua variabel. Penyajian dua persamaan linear dengan dua variabel secara simultan atau bersamaan disebut sistem persamaan linear dengan dua variabel. Misalnya ini persamaan linear pertama yaitu AX tambah B sama dengan C, dan ada persamaan linear kedua DX tambah EY sama dengan F. Kemudian kalau kita gabung kedua persamaan ini, maka disebut sistem persamaan linear dua variabel. Dengan X dan Y disebut variabel dan A, B, D, E disebut koefisien variabel. Pasangan nilai X dan Y atau X, Y yang memenuhi sistem persamaan disebut penyelesaian. Contoh, selidiki apakah 2,3 dan 7,0 merupakan penyelesaian sistem persamaan linear 3x tambah 5y sama dengan 21 dan 4x kurang 3y sama dengan min 1. Kita selidiki dengan cara berikut. 2,3 merupakan penyelesaian karena memenuhi kedua persamaan seperti ditunjukkan berikut. Kita lihat ke persamaan pertama 3x tambah 5y sama dengan 21, lalu kita masukkan nilai x, y, yaitu x nya 2 dan y nya 3. Kita masukkan ke ruas kiri sehingga 3 kali 2 tambah 5 kali 3 sama dengan 6 tambah 15 sama dengan 21, dan di sebelah kanan adalah 21 sama. Kita lihat ke persamaan kedua, 4x kurang 3y sama dengan min 1. Kita masukkan 2,3 yaitu 4 kali 2 kurang 3 kali 3 sama dengan 8 kurang 9 sama dengan min 1. Min 1 sama dengan yang di ruas kanan sama-sama min 1, sehingga berarti 2,3 adalah penyelesaian sistem persamaan. Coba kita selidiki 7,0. 7,0 bukan penyelesaian karena walaupun 7,0 memenuhi 3x tambah 5y sama dengan 21, tapi 7,0 tidak memenuhi 4x kurang 3y sama dengan 1 seperti ditunjukkan berikut. Nah, untuk persamaan pertama 3x tambah 5y sama dengan 21. 3 kali 7 tambah 5 kali 0 sama dengan 21 tambah 0 sama dengan 21. Ruas kiri dan ruas kanan sama, tapi yang kedua 4x kurang 3y sama dengan min 1. Kalau masuk 7,0 berarti 4 kali 7 kurang 3 kali 0 sama dengan 28 kurang 0 sama dengan 28. Tentu tidak sama dengan yang di ruas kanan min 1. Berarti 7,0 bukan penyelesaian. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 1 31 halaman 75 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Kita lanjut. Penentuan penyelesaian sistem persamaan linear. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear. Di antaranya metode substitusi, metode eliminasi, dan metode grafik. Kita mulai dengan metode substitusi. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari satu persamaan yang ada, seperti y sama dengan mx atau x sama dengan my tambah k.
ditulis secara eksplisit. Kemudian variabel yang dipisahkan ini disubstitusi ke persamaan yang satunya lagi. Perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui sistem persamaan 3x tambah y sama dengan 5 dan 2x tambah 3y sama dengan 8. Tentukan penyelesaiannya dengan metode substitusi. Nah, kita ambil persamaan yang pertama. Kebetulan yang pertama ini langsung bisa ditulis secara eksplisit. Dari 3x tambah y sama dengan 5 bisa ditulis y sama dengan min 3x tambah 5. Kemudian ini kita substitusi ke persamaan yang kedua, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 8. Ini kita tukar dengan yang sudah kita peroleh secara eksplisit tadi. Y-nya diganti dengan min 3x tambah 5. Selanjutnya ini kita sederhanakan menjadi 2x kurang 9x tambah 15 sama dengan 8. Sederhanakan lagi, min 7x sama dengan min 7, berarti x sama dengan 1. Kemudian x sama dengan 1 kita substitusi ke bentuk eksplisit yang tadi. Jadi y sama dengan min 3x tambah 5 sama dengan min 3 kali 1 tambah 5 sama dengan 2. Jadi penyelesaian sistem persamaan adalah x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Contoh berikut, diketahui persamaan 2x tambah 5 y sama dengan 16 dan x sama dengan 6y, x tambah 6 y sama dengan 15. Tentukan penyelesaian dengan metode substitusi. Kita coba lihat, kita ambil persamaan yang kedua yaitu x tambah 6y sama dengan 15, sehingga kita bisa tulis x sama dengan minus 6y tambah 15. Kemudian kita masukkan minus 6y tambah 15 ke dalam persamaan kedua, yaitu 2x tambah 5y sama dengan 16, sehingga menjadi 2 kali minus 6y tambah 15 tambah 5y sama dengan 16, sehingga menjadi minus 12y tambah 30 tambah 5y sama dengan 16. Kita sederhanakan lagi, min 7y sama dengan minus 14 dan y nya sama dengan 2. Kemudian y sama dengan 2 kita substitusi ke bentuk yang secara eksplisit ini. X sama dengan 6 minus 6y tambah 15, y nya adalah 2, sehingga minus 6 kali 2 tambah 15 sama dengan 3. Jadi penyelesaian sistem persamaan adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Contoh berikut, diketahui sistem persamaan 3x tambah 4y sama dengan 13, 2x tambah 5y sama dengan 11. Tentukan penyelesaian dengan metode substitusi. Oke, kita ambil persamaan pertama, 3x tambah 4y sama dengan 13, sehingga 4y sama dengan min 3x tambah 13. Pindah 3x ke kanan. Lalu kemudian kita bisa buat lagi y sama dengan min 3/4x tambah 13/4. Kemudian bentuk ini kita masukkan ke persamaan kedua, 2x tambah 5y sama dengan 11. Y nya diganti dengan yang diperoleh tadi, sehingga 2x tambah 5 kali min 3/4x tambah 13/4 sama dengan 11. Disederhanakan menjadi 2x kurang 15/4x tambah 65/4 sama dengan 11. Kita sederhanakan menjadi min 7/4x sama dengan minus 21/4. Dan dari sini kita dapat x sama dengan 3. Kemudian x sama dengan 3 kita substitusi ke dalam bentuk eksplisit yang tadi sudah diperoleh. Y sama dengan min 3/4x tambah 13/4 sama dengan min 3/4 kali 3 karena x nya 3 tambah 13/4, dan hasilnya ini sama dengan 1. Jadi penyelesaian sistem persamaan adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 1. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 2 31 halaman 76.
pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan kedua persamaan yang ada. Agar variabel yang diinginkan tereliminasi pada saat dikurangkan, maka sebelumnya koefisien variabel tersebut harus bernilai sama atau disamakan. Contoh, diketahui sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 11 dan 5x tambah 3y sama dengan 23. Tentukan penyelesaiannya dengan metode eliminasi. Kita coba lihat bahwa yang pertama, koefisien y-nya sudah sama, lalu bisa dikurangkan atau dieliminasi y-nya, sehingga menghasilkan min 3x sama dengan min 12. Dan ini sama dengan hasilnya x sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kita eliminasi x dengan cara koefisien x yang pertama adalah 2 dan yang kedua adalah 5. Sehingga bisa supaya sama, yang pertama kita kali 5 dan yang kedua kali 3. Sehingga menghasilkan 10x tambah 15y sama dengan 55. Kemudian yang kedua kali 2, 10x tambah 6y sama dengan 46. Lalu kita kurangkan, hasilnya adalah 9y sama dengan 9 dan y-nya sama dengan 1. Jadi penyelesaian sistem persamaan adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 1. Jika nilai suatu variabel telah diperoleh, maka penentuan nilai variabel yang lain akan lebih efektif dengan menggunakan substitusi dibanding dengan menggunakan metode eliminasi. Perhatikan contoh berikut. Contoh, diketahui sistem persamaan 3x tambah 7y sama dengan 25 dan 4x tambah 6y sama dengan 20. Tentukan penyelesaiannya. Baik, dari sistem persamaannya, kita lihat bahwa koefisien dari x pertama adalah 3 dan yang kedua, persamaan kedua, koefisiennya adalah 4. Sehingga ini yang pertama kita kali 4 dan yang kedua kita kali 3. Sehingga menghasilkan 12x tambah 28y sama dengan 100 dan yang kedua dikali 3 menghasilkan 12x tambah 18y sama dengan 60. Kemudian kita kurangkan, x nya hilang, selanjutnya 28y kurang 18y sama dengan 10y dan 100 kurang 60 sama dengan 40. 10y sama dengan 40 dan lalu dari sini y nya sama dengan 4, sama-sama dibagi 10. Kemudian y sama dengan 4, kita substitusi ke dalam persamaan yang kedua tadi, yaitu 4x tambah 6y sama dengan 20. Kita substitusi y nya 4, sehingga 4x tambah 6 kali 4 sama dengan 20 dan 4x sama dengan minus 4, jadi 20 kurang 24 minus 4. Lalu x nya sama dengan minus 1. Jadi penyelesaian sistem persamaan adalah x sama dengan min 1 dan y sama dengan 4. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 331 halaman 77 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Dengan kalkulator. Kalkulator Casio FX570ES Plus mempunyai fasilitas untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel sampai 3 variabel. Perhatikan contoh berikut. Diketahui sistem persamaan 0,2x tambah 3,5y sama dengan 3,1 dan 5,4x tambah 2,3y sama dengan 4,3. Tentukan penyelesaiannya dengan menggunakan kalkulator. Akan digunakan kalkulator Casio FX570ES Plus. Pertama, kita masukkan koefisien-koefisien x, y ke dalam kalkulator. Dengan pertama, tekan mode 5, 1, itu fasilitas sistem persamaan 2 variabel. Lalu masukkan
koefisien X 0,2 sama dengan, kemudian 3,5 sama dengan, kemudian 3,1 sama dengan, lanjut 5,4 sama dengan, 2,3 sama dengan, lanjut 4,3 sama dengan. Nah, koefisien dan konstantanya sudah tertulis, lalu sama dengan kita dapat X-nya ini, kemudian Y-nya, dan kita dapat lagi X-nya ada, Y-nya sudah ada, dan nilai-nilai X sudah ketahuan, 198/461 itu X-nya, kemudian Y-nya adalah 397 dibagi 461. Oke, kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 431 halaman 78 buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Kita lanjut. Sistem persamaan linear yang konsisten. Sistem persamaan tidak selalu mempunyai penyelesaian yang unik atau yang tunggal. Ada kalanya suatu sistem persamaan tidak mempunyai penyelesaian, dan ada kalanya mempunyai tak hingga penyelesaian. Sistem persamaan yang mempunyai penyelesaian disebut sistem persamaan yang konsisten, dan yang tidak ada penyelesaian disebut sistem persamaan yang tidak konsisten. Secara umum ada 3 kasus yang mungkin muncul dalam penentuan penyelesaian suatu persamaan linear. Ketiga kasus tersebut dapat dijelaskan secara geometris seperti pada gambar berikut. Sebuah garis yang persamaannya dinyatakan dengan Y sama dengan MX tambah K mempunyai gradien M. Jadi kalau Y sama dengan MX tambah K, gradiennya sama dengan M. Dan jika dinyatakan dengan AX tambah BY sama dengan C, mempunyai gradien M yang sama dengan minus B per A. Nilai gradien menentukan kemiringan atau kecondongan garis terhadap sumbu X positif. Dengan menggunakan gradien dapat diketahui apakah dua garis berpotongan atau sejajar. Dalam gambar ini ada garis Y sama dengan MX tambah K dan membentuk sudut dengan sumbu X positif sama dengan alfa. Maka bisa dirumuskan bahwa M gradiennya sama dengan tanggens alfa. Kemudian gambar kedua, ada dua garis yang sejajar. Garis yang pertama, Y sama dengan M1X tambah K, dan garis kedua adalah Y sama dengan M2X tambah K. Dan dalam hal ini karena sejajar maka M1 sama dengan M2. Kemudian di gambar ketiga, dua garis, yang pertama Y sama dengan M1X tambah K, dan garis kedua adalah Y sama dengan M2X tambah K, dan kedua garis ini berpotongan, maka M1 tambah M1 tidak sama dengan M2. Secara umum tidak ada tidaknya penyelesaian sistem persamaan linear AX tambah BY sama dengan C dan DX sama dengan tambah EY sama dengan F dapat dirumuskan sebagai berikut. Sistem persamaan mempunyai penyelesaian yang unik jika minus A per B tidak sama dengan D per E. Jadi gradiennya tidak sama, atau jika A per D tidak sama dengan B per E. Jadi koefisien X yang pertama ini A per D tidak sama dengan B per E, maka persamaannya mempunyai penyelesaian yang unik. Sistem persamaan tidak mempunyai penyelesaian jika A per D sama dengan B per E, tapi tidak sama dengan C per F. Kemudian yang ketiga, sistem persamaan mempunyai tak hingga penyelesaian jika A per D sama dengan B per E sama dengan C per F. Jadi kalau hasil baginya sama semua, maka garisnya adalah berimpit
kalau sekiranya ini dimasukkan secara geometri ya. Kita lihat contoh. Selidikilah apakah sistem persamaan berikut mempunyai penyelesaian. Ada yang A, B, dan C. Kita coba lihat. Kita lihat A, 2x tambah 4y sama dengan 3, dan 3x tambah 6y sama dengan 5. Kita coba lihat hasil bagi koefisiennya adalah 2/3 sama dengan 4/6. Hasil bagi koefisien x 2/3, koefisien y 4/6. Dan hasil bagi konstantanya 3/5. 2/3 sama dengan 4/6, tapi tidak sama dengan 3/5. Maka sistem persamaan tidak mempunyai penyelesaian atau tidak konsisten. Kemudian kita lihat yang B. 5x tambah 2y sama dengan 4, 6x tambah 3y sama dengan 7. Kita bagi koefisien daripada x-nya 5/6 dan koefisien dari y-nya adalah 2/3. Tentu 5/6 tidak sama dengan 2/3. Maka sistem persamaan mempunyai penyelesaian yang unik. Yang C, 2x tambah 3y sama dengan 1, kemudian 6x tambah 3y sama dengan 3. Kita coba lihat bahwa 2/6 tentu sama dengan 3/9, tentu sama juga dengan 1/3. Nah, dengan demikian sistem persamaan mempunyai tak hingga penyelesaian. Kita break. Kerjakan latihan uji kompetensi 5, 31, halaman 80 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Beberapa sistem persamaan yang dapat diubah menjadi sistem persamaan linear. Coba perhatikan bahwa sistem persamaan berbentuk A per X tambah B per Y sama dengan C, D per X tambah E per Y sama dengan F. Dapat diubah menjadi sistem persamaan linear dengan memisalkan C per X sama dengan P dan C per Y sama dengan Q, sehingga menjadi AP tambah BP sama dengan C dan DP sama dengan EQ sama dengan F. Dalam hal ini P dan Q menjadi variabel. Kemudian sistem persamaan A per X tambah Y tambah B per X kurang Y sama dengan C, dan berikutnya D per X tambah Y tambah E per X kurang Y sama dengan F. Dapat diubah menjadi sistem persamaan linear dengan memisalkan C per X tambah Y sama dengan P dan C per X kurang Y sama dengan Q. Pemisalan tersebut menghasilkan sistem persamaan linear dengan variabel P dan Q yang berbentuk AP tambah BQ sama dengan C, DP tambah EQ sama dengan M. Contoh, tentukan penyelesaian sistem persamaan 8 per X tambah 3 per Y sama dengan 3, dan berikutnya 4 per X tambah 9 per Y sama dengan 4. Kita misalkan C per X sama dengan P dan C per Y sama dengan Q. Dengan pemisalan ini maka sistem persamaan persamaannya dapat diubah menjadi 8 per P tambah 3 Q sama dengan 3, 4 P tambah 9 Q sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan dengan eliminasi P-nya. Maka yang pertama kali 1, 8P tambah 3Q sama dengan 3. Yang kedua kali 2, sehingga 8P tambah 18Q sama dengan 8. Dikurangkan tentu 8P-nya hilang. Terus yang Q-nya 3Q kurang 18Q sama dengan 15Q. Dan 3 kurang 8 sama dengan minus 5. Sehingga Q-nya sama dengan 1/3. Q sama dengan 1/3 kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, sehingga 8P tambah 3 kali 1/3 sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi 8P sama dengan 2 dan P sama dengan 1/4. Kemudian P-nya tadi adalah 1/X, P sama dengan 1/4. Maka 1/X sama dengan 1/4, tentu hasilnya X sama dengan 4. Kemudian Q sama dengan setengah,
sepertiga, dan Q-nya itu tadi adalah 1/X sama dengan sepertiga, maka Y-nya sama dengan 3. Jadi penyelesaian sistem persamaannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Contoh berikut, tentukan penyelesaian sistem persamaan 9/X tambah Y tambah 8/X kurang Y dan sama dengan 11, dan 3/X tambah Y tambah 5/X kurang Y sama dengan 6. Misal 1/X tambah Y sama dengan P dan 1/X kurang Y sama dengan Q. Dengan pemisalan itu, maka sistem persamaannya dapat diubah menjadi 9P tambah 8Q sama dengan 11 dan 3P tambah 5Q sama dengan 6. Kemudian kita selesaikan dengan metode eliminasi. Persamaan pertama kali 1 dan persamaan kedua kali 3. Yang pertama menjadi 9P tambah 8Q sama dengan 11, dan yang kedua menjadi 9P tambah 15Q sama dengan 18. Kemudian kita kurangkan, tentu 9P-nya hilang. 8Q kurang 15Q adalah min 7Q, dan 11 kurang 18 sama dengan min 7. Maka Q-nya sama dengan 1. Kemudian kita masukkan Q sama dengan 1 ke dalam persamaan pertamanya, yaitu 9P tambah 8 kali 1 sama dengan 11. 9P sama dengan 3, P-nya sama dengan sepertiga. Jadi P-nya sepertiga, Q-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai X-nya. P sama dengan sepertiga, berarti 1/X tambah 3 tambah Y sama dengan sepertiga. Ini menghasilkan X tambah Y sama dengan 3. Ini persamaan yang pertama. Kemudian Q sama dengan 1. 1/X min 1 min Y. 1/X min Y sama dengan 1. Sehingga menjadi X min Y sama dengan 1. Persamaan bintang kedua. Nah, kalau kita tambahkan kedua persamaan ini menghasilkan 2X sama dengan 4. 2X dan Y-nya habis, hilang karena satu positif, satu negatif. Sehingga 2X sama dengan 4. Kemudian X-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita kurangkan kedua persamaannya, X-nya hilang, X kurang X. Dan X, Y kurang Y menjadi 2Y. 3 kurang 1 adalah 2, sehingga Y-nya sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 631 halaman 82 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Selanjutnya, kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, dan evaluasi kemahiran subbab 31 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 10. Selamat mengerjakan.